Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa. Jumpa lagi dengan saya di studi kelayakan bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2 ya, tentang penilaian investasi. Langsung saja kita masuk. Nah, di sini nanti akan ada 7 subbab. Dari yang pertama, definisi dan pentingnya investasi. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan mengenai keuangan usaha. Yang ketiga tentang metode ROI, dulu pernah dibahas ya di akuntansi manajemen. Kemudian yang keempat ada metode IRR. Yang kelima NPV. Kemudian yang keenam BEP, break even point. Dan yang ketujuh adalah metode payback period. Jadi yang pertama kita langsung masuk ke definisi. Definisi dari investasi itu sendiri apa? Kalau secara etimologis, investasi itu penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek yang tujuannya itu memperoleh keuntungan. Nah, investasi ini adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan cara membeli gedung, mesin, bahan cadangan, kemudian ada uang kas juga, serta dia mengembangkan si bisnisnya itu agar lebih maju. Kemudian di sini ada juga definisi oleh James C. Van Horn. Itu investasi adalah kegiatan yang memanfaatkan kas pada masa sekarang dengan tujuannya itu menghasilkan barang pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan bahas pentingnya investasi. Investasi itu penting untuk mengetahui sejauh mana gagasan usaha yang direncanakan itu dapat memberikan manfaat atau benefit baik dari segi keuangan maupun secara manfaat sosial. Nah, di sini hasil perhitungan investasi itu merupakan indikator dari modal yang ditanamkan itu, perbandingan antara total manfaat yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan itu di present value kan. Jadi selama umur ekonomis itu, kemudian nanti itu bisa menjadi dasar penilaian apakah investasi yang dilakukan itu menguntungkan atau tidak. Nah, di sini investasi itu erat kaitannya dengan berhasil atau gagal gitu ya. Nah, di sini penyebab kegagalan suatu usaha itu bisa ada 4 faktor. Yang pertama, adanya kesalahan peramalan pasar, kemudian kesalahan penggunaan teknologi, kemudian kesalahan peramalan kontinuitas bahan baku. Jadi salah dalam menghitung suplai bahan baku, kemudian ada kesalahan dalam pelaksanaan proyek. Jadi contohnya misalkan dari awal sudah dihitung, kemudian ternyata ketika berjalannya usaha kok biayanya membengkak dan banyak gitu. Jadi itu bisa menyebabkan kerugian yang besar sehingga bisa menyebabkan kegagalan suatu usaha. Kemudian nah di sini maka dari itu butuh perhitungan mengenai keuangan usaha. Nah, untuk menghitung dan mengetahui posisi keuangan usaha yang sudah berjalan, kita bisa menggunakan laporan keuangan usaha yang berupa neraca, laba rugi. Kemudian menganalisis arus kasnya di perusahaan. Jadi kalau neraca itu kan dia terdiri dari aktiva dan pasiva, harta dan utang, kemudian dan modal yang dimiliki perusahaan. Kemudian kalau untuk yang laba rugi itu bisa mengetahui si usaha yang kita jalankan itu apakah dia laba atau rugi, dilihat dari pendapatan yang kita terima, yang usaha kita terima itu setelah dikurangi biaya-biaya, apakah itu nanti hasilnya masih ada sisa yang dikatakan laba atau dia minus yang dikatakan rugi. Nah, untuk yang neraca sendiri itu antara aktiva dan pasiva itu harus seimbang ya. Jadi kalau ada yang ada di aktiva misalkan 5.000, kemudian harusnya pasivanya itu juga sama. Jadi harus balance antara apa yang diberikan dengan apa yang dipunyai
perusahaan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke metode-metode apa sih yang bisa digunakan untuk menghitung keuangan usaha. Ini metode-metode untuk menghitung investasi. Ada yang pertama ROI, metode Return on Investment. Nah, ini adalah tingkat pengembalian total harta yang digunakan untuk menghasilkan laba. Jadi di sini semakin tinggi ROI-nya, maka kondisi dari suatu perusahaan itu semakin baik. Karena di sini labanya cenderung meningkat, seperti itu. Rumusnya laba usaha dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, di sini ada contoh soal. Jika diketahui neraca usaha per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Jadi di situ ada aktiva lancarnya 30 juta. Kemudian aktiva tetapnya ada 10 juta. Kemudian total aktivanya 40 juta. Dan di sini di bagian kanan ada pasifanya utang. Jangka pendeknya 5 juta, jangka panjangnya 10 juta, kemudian modal 25 juta, total pasifanya 40 juta. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Pendapatannya si usaha tadi 15 juta. Katakanlah 15 juta gitu. Kemudian biaya yang dikeluarkan katakanlah 9 juta, sehingga ada laba kotor 6 juta. Nah, biaya usaha yang dikeluarkan itu 2 juta. Kemudian laba usaha yang bersih itu 4 juta. Tapi ini belum sebelum teks ya, karena ini belum pakai teks. Nah, itu laba usahanya 4 juta setelah dikurangi biaya-biaya tadi. Nah, dari sini kemudian kita akan coba menghitung ROI-nya. ROI tadi laba usaha dibagi total aktiva dikali 100. Laba usahanya sebesar 4 juta. Kemudian dibagi total aktivanya tadi yang di bawah itu 40 juta. Kemudian dikali 100, sehingga ROI-nya adalah 10% per tahun. Semakin besar ROI-nya, semakin bagus ya. Di sini semakin baik kondisi dari suatu usaha. Kalau di sini dilihat 10% itu masih kecil gitu ya. Terus untuk yang kedua ada metode IRR, adalah besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang dipergunakan untuk menjalankan usaha. Nah, IRR ini menghitung kemanfaatan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Jadi IRR ini, jika IRR-nya lebih besar dari bunga bank, maka usaha tersebut dinilai layak untuk diberi kredit. Jika IRR-nya itu lebih kecil dari bunga bank, maka usaha tersebut tidak layak diberi kredit. Nah, rumusnya itu IRR sama dengan laba usaha dibagi modal sendiri dikali 100%. Oke. Nah, ini contohnya. Misalkan pakai yang tadi ya, pakai yang laporan laba rugi dan neraca yang di awal. Jadi IRR-nya sama dengan labanya 4 juta. Kemudian di sini adalah modal yang dipakai, modal sendiri. Nah, modal sendirinya adalah 25 juta. Dikali 100% sehingga IRR-nya sama dengan 16% per tahun. Nah, modal sendiri ini mampu mendorong usaha tersebut menghasilkan laba sebesar 16% per tahun. Misalkan nih, tingkat suku bunga bank waktu itu 18% per tahun. Nah, maka usaha tersebut tidak layak diberi kredit karena IRR-nya lebih kecil daripada suku bunga bank. Jadi 16% itu lebih kecil daripada 18%. Tapi jika misalkan nih bunga bank saat itu 14%, otomatis lebih tinggi ya, lebih tinggi, sehingga si usaha tersebut masih bisa atau masih layak diberi kredit karena IRR-nya lebih besar daripada tingkat suku bunga bank. Jadi dia masih dinilai mampu gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada metode net present value, yaitu nilai sekarang bersih. Ini adalah analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan
dilihat dari nilai sekarang dari arus kasnya. Dan ini nanti akan dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, NPV ini dihitung dari aliran kas bersih dikurangi dengan biaya investasi. Contohnya, misalkan PT Mitra dalam setahun dia menerima laporan laba rugi, diketahui arus kas bersihnya itu 10 juta dan nilai investasi yang ditanamkan itu sebesar 7 juta, maka NPV-nya adalah sebesar 10 juta itu dikurangi 7 juta, jadi 3 juta. Jika NPV-nya lebih besar dari 0, maka usaha layak untuk diteruskan. Jika NPV-nya kurang dari 0, maka usaha itu tidak layak diteruskan. Karena kalau NPV-nya kurang dari 0, berarti kan dia mengindikasikan rugi ya, karena biayanya lebih tinggi daripada arus kas bersih yang diterima. Selanjutnya, ada metode break even point (BEP). Nah, di sini BEP sendiri adalah keadaan usaha tidak rugi maupun tidak untung. Karena di sini penerimaan total itu sama dengan biaya total yang dikeluarkan, seperti itu. Jadi kalau orang Jawa ngomongnya bakbo gitu ya. Nah, BEP sendiri ini tercapai ketika total revenue sama dengan total cost. Perhitungan BEP digunakan untuk mengetahui berapa unit produk minimum yang harus dijual agar si usaha ini tidak rugi. Rumusnya itu BEP sama dengan biaya tetap dibagi price dibagi unit dikurangi variable cost di per unit. Contohnya misalkan Sinita membuka usaha minuman boba, dia dibantu oleh 2 orang temannya yang jadi karyawan gitu ya. Gaji satu orangnya 500.000 per bulan. Harga dari satu gelas boba itu 35.000 dengan biaya produksi per gelasnya itu 20.000. Nah, kira-kira berapa gelas boba minuman yang harus dijual oleh Nita agar mencapai BEP? Nah, di sini jawabannya adalah kita hitung dulu. Pertama, biaya tetap atau fixed cost-nya itu per bulan berapa. Nah, di sini fixed cost yang harus ditanggung oleh Nita itu ada 2 orang karyawan dengan gaji masing-masing 500.000. Berarti 2 dikali 500.000 sama dengan 1 juta. Kemudian biaya produksi per gelas. Kita lihat variable cost-nya per unit itu 20.000. Dan harga jual per gelasnya itu 35.000. Tinggal kita masukin ke rumus. 1 juta dibagi dengan 35.000 harga jual per gelasnya tadi dikurangi dengan 20. Oh, ini salah ya, ada ralat. Jadi biaya produksi per gelasnya itu sudah saya ganti jadi 25.000. Sehingga di jawabannya di sini 35.000 dikurangi 25.000. Nah, ini jadi si Nita ini harus menjual 100 gelas per bulan, atau jika di rata-rata per hari dia harus menjual 3,33 atau ya kita bulatkan jadi 4 gelas per hari, sehingga dia akan tercapai BEP pada usahanya, sehingga dia tidak rugi maupun tidak untung tapi juga tidak rugi gitu. Nah, yang terakhir kita pakai metode payback period. Nah, di sini metode ini merupakan metode perhitungan investasi dalam jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan kas atau cash inflow secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Nah, metode ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Nah, di sini rumusnya jadi investasi dibagi dengan kas bersih per tahun, kemudian dia dikalikan dengan 1 tahun. Nah, oke. Sekian dari pertemuan kedua kali ini yang membahas tentang investasi, perhitungan investasi. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.